Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhwati dari kelas MJ 502 Prodi Manajemen PJJ dengan NIM 220201070 Hari ini saya mempresentasikan UTS pada mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen pengajar Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Untuk jawaban yang pertama, yaitu pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak atau Wan prestasi adalah penyebab tindakan hukum dan jenis kesalahan perdata, di mana perjanjian yang mengikat atau tawar-menawar untuk pertukaran tidak dihormati oleh satu atau lebih pihak dalam kontrak dengan non-kinerja atau campur tangan dengan kinerja pihak lain. Pelanggaran terjadi ketika salah satu pihak kontrak gagal memenuhi kewajibannya, baik sebagai atau seluruhnya seperti yang dijelaskan dalam kontrak, atau mengkomunikasikan maksud untuk gagal dalam kewajiban atau tampaknya tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak. Jika ada pelanggaran kontrak, kerusakan yang diakibatkan harus dibayar oleh pihak yang melanggar kontrak kepada pihak yang dirugikan. Untuk menentukan apakah suatu kontrak dilanggar atau tidak, hakim perlu memeriksa kontrak tersebut. Untuk melakukan hal ini, mereka harus memeriksa keberadaan kontrak, persyaratan kontrak, dan jika ada modifikasi yang dilakukan pada kontrak, hanya setelah ini hakim dapat memutuskan keberadaan dan klasifikasi pelanggaran. Selain itu, agar kontrak dilanggar dan hakim menganggapnya layak untuk dilanggar, penggugat harus membuktikan bahwa ada pelanggaran di tempat pertama, dan bahwa penggugat mempertahankan bagiannya dari kontrak dengan penyelesaian semua yang diperlukan. Selain itu, penggugat harus memberitahu tergugat tentang pelanggaran tersebut sebelum mengajukan gugatan. Untuk melihat sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku uang prestasi, maka kita dapat merujuk kepada pasal-pasal di dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1239 KUHP Perdata yang menyatakan tiap perikatan untuk perbuatan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1243 KUHP Perdata yang isinya menyatakan pergantian biaya, kerugian, dan bunga kontrak tak dipenuhinya. Suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pasal 1244 KUHP Perdata yang isinya menegaskan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan dan atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, maka secara normatif ada tiga bentuk sanksi yang bisa dikenakan bagi pelaku wan prestasi, yaitu satu, memberikan penggantian biaya, dua, membayar kerugian, tiga, membayar bunga. Untuk jawaban nomor dua, syarat sah perjanjian, ada 4 syarat sah utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah menurut hukum, yaitu satu, kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah inti setiap perjanjian. Pihak, setiap pihak harus menyetujui semua ketentuan yang ada tanpa paksaan. Dalam hukum, kita menyebut kesepakatan ini sebagai konsensus idem, yang berarti semua pihak sepakat pada hal yang sama. Jika ada pihak yang merasa tertekan atau terpaksa, maka kita dapat menganggap perjanjian tersebut tidak sah. Yang kedua, kecakapan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka harus dewasa dan tidak dalam keadaan terpengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan. Misalnya, kita dapat menganggap orang yang sedang sakit jiwa di bawah pengaruh alkohol atau anak di bawah umur sebagai pihak yang cakap untuk
membuat perjanjian. Akibatnya, jika salah satu pihak tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang memiliki kapasitas hukum. Yang ketiga, objek yang halal. Perjanjian harus berkaitan dengan objek yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau moral. Perjanjian yang melibatkan objek yang dilarang tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh, kita tidak dapat mempertimbangkan sah perjanjian untuk melakukan tindakan kriminal seperti penjualan narkoba. Objek perjanjian yang bisa berupa barang, jasa, atau hak haruslah legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kausa yang halal. Kausa adalah alasan atau tujuan dari perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum. Jika kausa tidak jelas atau melanggar ketentuan hukum, maka kita dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagai contoh, jika kita membuat perjanjian dengan tujuan untuk mengelabui atau menipu orang lain, maka perjanjian tersebut tidak sah. Sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian, kita harus memahami dan memastikan bahwa tujuan kita membuat perjanjian adalah legal dan dapat diterima secara hukum. Sesuai kasus tersebut, perusahaan A bisa mengklaim kerugian karena adapun dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang lain yang salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut berupa ganti rugi material dan ganti rugi immaterial. Satu, kompensasi ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan atau cost. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur atau damage. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, interest. Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkan. Untuk jawaban nomor 3, yaitu satu metode sengketa yang dapat digunakan dalam kasus tersebut menurut pendapat saya mengambil metode arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Untuk yang B, penyelesaian perkara pidana dan perdata di luar jalur pengadilan dan penyelesaian sengketa arbitrase jadi dapat disimpulkan arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi pilihan karena prosedurnya tidak berbelit-belit, tidak memakan biaya dan waktu. Sifatnya lebih tertutup sehingga kerahasiaan perkara kedua belah pihak terjaga dan tidak terdampak pada bisnis. Selain itu, arbitrase juga bisa menjadi win-win solution. Untuk jawaban nomor 4, sejumlah langkah saran untuk mitigasi dalam kontrak bisnis. Beberapa di antaranya seperti melakukan background checking dari mitra bisnis, bahasan dari kontrak yang disusun mudah dipengerti, dan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Untuk menghindari pelanggaran kesepakatan dan konsekuensinya yang merugikan, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan. 1. Membuat kesepakatan secara jelas dan tertulis. Hal ini dapat membantu untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda atau salah
paham antara para pihak yang terlibat, kesepakatan yang tertulis, juga dapat menjadi bukti hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran di kemudian hari. Menjaga komunikasi yang baik dan terbuka. Hal ini dapat membantu untuk membangun kepercayaan, kerjasama, dan saling pengertian antara para pihak yang terlibat. Menjaga integritas dan tanggung jawab. Pada prinsipnya, pembayaran tidak dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan atau barang jasa diterima. Namun untuk keadaan tertentu diperkenalkan dengan menyertakan jaminan atau bayaran. Yang ini untuk referensi. Demikianlah presentasi dari saya untuk mata kuliah Hukum Bisnis. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.